Ya elah, segini lagi. Kalian pernah nggak sih gagal kayak kakak tadi? Sebenarnya gagal itu apa sih pengertiannya? Dan kenapa gagal itu merasa kita putus asa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Kamu tahu nggak sih, jadi kegagalan adalah ketidaksesuaian antara hasil dengan usaha yang telah kita lakukan. Kegagalan ini menimbulkan banyak dampak negatif, diantaranya yaitu munculnya rasa kecewa, juga munculnya rasa malu terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau pengalaman gagal tersebut merupakan hal yang paling penting dan bermakna dalam hidup kita, sehingga nantinya akan menimbulkan kekeliruan dalam menilai diri kita sendiri. Nah, coba kamu ingat pelan-pelan. Kapan sih terakhir kali kamu gagal? Apa kegagalan terbesarmu? Dan sebetulnya berapa lama dan berapa banyak sih pelajaran yang didapat dari kegagalan tersebut? Kalau dibandingkan dengan pengalaman berhasil, seberapa banyak kita belajar darinya? Mengapa sih kita menghabiskan scene demi scene adegan kita gagal dibandingkan momen kesuksesan kita? Nah, bagaimana Allah memberikan kita petunjuk menghadapi kegagalan? Allah memberikan kita petunjuk dalam menghadapi kegagalan seperti dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi, apa sih arti dari penggalan ayat barusan? Nah, artinya itu, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Nah, gimana nih barusan video stop motionnya? Semoga gak bikin video ini jadi boring ya. Mungkin kita lanjut aja. Adapun kejadian-kejadian yang telah terlewati, sejatinya udah diatur nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa. Tapi tidak semua kejadian merupakan apa yang kita inginkan, bukan? Karena kehendak Allah itu tidak selamanya merupakan apa yang kita inginkan. Tapi kalian harus tahu kalau sejatinya Allah itu tahu apa kebutuhan kita sesungguhnya. Maka dari itu, setiap melewati sebuah kejadian, kita harus belajar untuk berlapang dada. Seperti dalam firman Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang memiliki arti Allah tidak membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. Jadi Allah ini nggak akan memberikan ujian ataupun sebuah kejadian yang kita tuh tidak bisa ngehandle-nya, karena Allah tuh tahu kemampuan kita tuh sampai mana dan apa kebutuhan kita sesungguhnya. Jadi jangan lupa terus berlapang dada ya. Mungkin menganggap kegagalan sebagai sukses yang tertunda adalah hal yang sulit diterima, karena pada umumnya seseorang akan lebih berfokus kepada hasil kegagalannya. Padahal ketika seseorang mengalami kegagalan, ada makna dan pesan hidup yang akan membuat seseorang menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Ibarat dua sisi koin, kegagalan dan kesuksesan berjalan beriringan. Salah satunya akan membayangi yang lainnya. Apakah itu kegagalan atau kesuksesan? Mana jika ada peluang kesuksesan, maka ada juga peluang kegagalan, seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mindset seperti itu harus ditanamkan di dalam diri kita, karena di balik suatu kegagalan pasti ada kesuksesan yang menanti. Dan ingatlah apa yang disampaikan oleh Bapak Toto Suharya, bahwa orang yang gagal adalah dia yang tidak pernah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan dan keraguan tidak boleh menghalangi kita untuk mengejar harapan. Lalu, jangan khawatir tentang kegagalan, tapi khawatirlah tentang peluang yang kamu lewatkan ketika kamu bahkan tidak mencobanya. Karena kesuksesan seseorang itu bertanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba.